Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan jelaskan bagaimana penyelesaian dari contoh kasus. Nah, di sini misalnya bila harga kue sebesar Rp600, maka jumlah kue yang dibeli atau diminta itu sebanyak 50 kue. Kemudian bila harga kue naik menjadi 1.000, jumlah kue yang diminta menjadi turun 30 kue. Nah, pertanyaannya adalah tentukan, yang pertama adalah fungsi permintaan, yang kedua adalah banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya 800, dan selanjutnya yang terakhir adalah gambarkan grafiknya. Oke, kita akan selesaikan. Nah, dari soal tadi berarti diketahui, kita tulis dulu. Diketahui P1 tadi kan jika harganya 600, maka P1 sama dengan 600, maka barang yang diminta adalah sebesar 50. Terus habis itu P2, jika harganya naik menjadi 1.000, maka barang yang diminta adalah sebanyak 30. Tadi dari soal dari PPT ya. Kemudian ditanyakan, yang pertama adalah gambar fungsi permintaannya. Fungsi D. Yang kedua adalah apabila harganya 800, maka berapa Q? Yang ketiga adalah grafik. Oke, dari ketiga soal ini kita jawab. Jadi untuk mencari fungsi permintaan kita bisa gunakan rumus fungsi linear. Nah, biasanya kalau misalnya fungsi linear itu kan biasanya dicari dengan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X ya. X2 min X1 X min X1. Jadi ini kan rumus untuk mencari gradien di fungsi linear. Nah, kalau misalnya di fungsi permintaan kita ganti Y menjadi P dan X menjadi Q. Oke, jadi caranya adalah P min P1 sama dengan P2 min P1 per Q2 min Q1 kali Q min Q1. Jadi gini ya rumusnya. Jadi P min P1 sama dengan P2 min P1 Q2 min Q1 Q min Q1. Oke, jadi kita tinggal masukin aja. Tadi udah diketahui P1 nya berarti P min 600 sama dengan P2 nya 1000 dikurangi 600, Q2 nya 30 min 50, Q nya Q min Q1 sama dengan 50. Jadi kita tinggal ini aja, berarti P min 600 sama dengan 400 per 30 min 50 berarti min 20, Q min 50. Oke, P min 600 sama dengan 400 dibagi min 20 berarti min 20 Q min 50 sama dengan P sama dengan min 20 dikali Q sama dengan min 20 Q. Min 20 dikali min 50 menjadi plus, min kali min plus jadi 1000. Min 600 karena dia pindah ruas menjadi plus 600. Jadi P sama dengan min 20 Q ditambah 1600. Ini adalah fungsi harga dari persamaan tadi.
Oke, setelah P diketahui, jadi kita baru mencari namanya fungsi Q. Tinggal dibalik aja, berarti min 20 Q sama dengan 1600 P pindah ruas menjadi min P. Berarti Q sama dengan 1600 min P. Ini jadi pindah menjadi per 20. Kayak gitu ya. Jadi Q sama dengan 1600 dibagi 20, 80. Min P dibagi 20 sama dengan min 1 per 20 P. Jadi ini adalah rumus dari fungsi Q. Nah, setelah kita ketahui fungsi harga dan fungsi kuantitas, barulah kita menjawab soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 1. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Jadi berapakah P jika Q-nya sama dengan berapakah Q jika P-nya 800. Jadi kita tinggal masukkan persamaan yang kedua ini, karena ini adalah rumus Q, berarti Q sama dengan 80 min 1 per 2 P, berarti 80 dikurangi 1 per 2 kali 800 sama dengan, tinggal 80, 800, ini 120 ya, 120, 800 dibagi 20 min 40, Q sama dengan 40. Jadi sudah ketahuan hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita buat grafik yang nomor 3. Jadi tentukan grafiknya. Misal di sini adalah P, sini adalah Q. Nah, kita tadi kan sudah menemukan rumus dari gradien tadi. P sama dengan min 20 Q plus 1600. Q sama dengan 80 min 1 per 20 P. Oke, jadi kita tinggal tarik garis lurus, seret. Jadi di sini adalah 1600 dan di sini adalah 80. Nah, di sini fungsinya adalah berarti P sama dengan min 20 Q ditambah 1600. Nah, kalau misalnya kita gambar grafiknya, tadi untuk P1 dan Q1, ketika P1-nya adalah 600, maka Q-nya adalah 50. Taruhlah seret ya, 50. Terus ketika harganya naik jadi 1000, sini misalnya 1000, maka Q-nya adalah 30. Jadi ini P1 ya, jadi ini Q1 dan P1 sama dengan 600 dan 50. Terus kalau ini berarti adalah Q2 dan P2 sama dengan 1000, berarti 30 dan 1000. Terus kalau misalnya yang ketiga tadi, berarti ada Q3 dan P3. Q3 ketika harganya menjadi 800, maka Q-nya menjadi 40. Berarti di sini Q3 dan P3 sama dengan 40 dan 800 gitu ya. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Oke, semoga bisa dipahami.